Ini pertemuan saya yang keempat dengan Ustadz Kalau sehat. UAS. Mudah-mudahan pertemuan kelima di gedung resepsi. Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi guys, official, mantap. Assalamualaikum guys, kami pagi ini berada di Sungai Sebayang ya. Sebayang. Nah, pagi hari ini kami akan melaksanakan dialog. Dialog apa tadi Mon? Dialog apa Mon? Dialog Subayang. Dialog Subayang. Pandai aja buat tema. Dialog Subayang. Ndak. Jurnal puisi. Ada Presiden puisi kan? tiga dialog kita dengan moderatornya Henry Gembel. Ini dialog tentang alam dan kita berada di Sungai Sebayang. Ada Bapak Waka juga guys. Oke, mari kita saksikan. Apa? Sedang lucu-lucunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi ini judulnya Seru Sebatang Pohon. Telah kau tinggalkan jejak-jejak di serata negeri ini. Dari lubuk Jambi, hulu Batang Kuantan, hingga hilir Batang Subayang, di Rimbang, Baling yang riang. Telah kau tanamkan mimpi dari ceruk Bukit Bungkuk, rimba Buluh Cina, hingga hitam pekat tanah Redang, Tasik, Tanjung Padang. Telah kau gaungkan pesan dari pucuk-pucuk pohon meranti di siak diam kecil, dataran Zamrud, Bukit Batu, hingga mangrove di Sungai Dumai yang damai. Dan telah kau wariskan peradaban dari Risau, Tesoniloyan, Parau, Kerumutan yang jantan, hingga kearifan Talang Mamak di Bukit 30 yang tak pernah tamak. Dan telah kau jejakkan kaki di tanah Rimbang Baling, di batu-batu Sungai Subayang yang riang, dan tidak berhenti berzikir, lantunkan sholawat. Kau bicara kepada batu, batu bicara kepada engkau. Kau bicara kepada pohon, pohon memohon kepada engkau. Kau bicara kepada air, air menawarkan tafsir kepada engkau. Kau bicara kepada tanah, tanah tak pernah sekalipun ia menyangka. Lalu kepadamu sebatang pohon dengan tubuh yang menggigil, dengan mata yang nanar, dengan tubuh yang terbakar, ia berkata, bumi adalah rumah kita. Seperti engkau, daun-daun di tubuhku melangitkan doa, meminta hujan, mengalirkan sumber kehidupan, memberimu nafas segar. Denyut jantungmu adalah degup hebat di dadaku. Tuhan, jejak kecil kita tak lagi mungil. Kebanyak tanah yang menghalang. Ke negeri ini jua kita tiba. Bicaralah terus kepada batu, kepada pohon, kepada akar, kepada
kepada air, kepada kita, kepada angin, kepada mereka, kepada kami, kepada kita semua, bahwa bumi adalah rumah kita. Hancur dia, maka kita akan binasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penampilan visi dari Ibu Kundi Masrohanti. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya inilah sesi yang kita nantikan, yaitu dialog lingkungan. Tentunya acara ini nanti akan langsung dipandu oleh moderator kita. Kami jemput Bapak Haji Hendrianto. Kami silakan. Tes. Ini konser, tes. Tak usah dulu ya. Coba lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat nampaknya, karena belum sarapan kali ini ya. Kita ulang lagi supaya nampak semangat pagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Yang kita hormati Bapak Gubernur Kepulauan Riau pula. Bapak Gubernur Riau. Malam saya tinggal di Batam Bapak. Jadi ini jemputan ini. Jadi teringat tuh Gubernur Kepulauan Riau. Padahal kita sekarang berada di Riau. Yang kami hormati Bapak Wakapolda Riau, yang kita hormati Bapak Roky Gerung, yang kita muliakan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, dan seluruh hadirin hadirat yang berhadir di pagi hari ini. Untuk tidak memperpanjang, karena kata apa tadi diingatkan oleh MC bahwa sekarang kita sudah melewati waktu yang sudah disiapkan, maka untuk tidak berpanjang-panjang kita jemput untuk dialog kita pada pagi hari ini yang memperbincangkan tentang kita dan alam dan fenomena yang hari ini di depan kita tengok gundul, nanti kita akan perbincangkan. Kita jemput Bang Roky Gerung. Oke. Ya. Iya. Selanjutnya kita jemput Tuan Guru Ustadz Abdul Somad untuk naik ke atas pentas. Ini merupakan pertemuan yang keempat beliau berdua, yang dahulu pernah di Jakarta, di kampus, satu pernah di rumah Oma, itu podcast, dan yang terakhir di Polda Riau. Nah, sekarang yang keempat di hutan, di dalam kampung, di ceruk kampung di Riau ini. Kita silakan untuk mudah-mudahan tidak patah ya. Aduh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau selama ini kita melihat sesuatu itu kita bincangkan melalui ruang-ruang kelas, dua ruang gedung, yang kita bincangkan jauh dari mata kita. Nah, pagi hari ini merupakan sesuatu yang menarik karena kita akan memperbincangkan sesuatu di tempatnya. Artinya ada fenomena alam yang terjadi yang kita langsung lihat dan nanti akan diperbincangkan oleh Bung Roky Gerung dan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Baik, untuk lanjut dan tidak bertele-tele, kita minta pertamanya kepada Bang Roky Gerung untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di Republik ini sehingga orang seperti tidak memiliki adab untuk bagaimana membuat hubungan dengan alam sehingga mudahnya tanpa melihat sesuatu. Yang penting babat dulu bagaimana ekonomi kami bisa maju. Kepada Bung Roky dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini pertemuan saya yang keempat dengan Ustadz Kalau sehat. UAS. Mudah-mudahan pertemuan kelima
di gedung resepsi. Oke, terima kasih teman-teman. Ini satu suasana yang membuat kita berpikir sambil menikmati keindahan itu. Dan keindahan pertama tadi dibuka oleh puisi dari Ibu siapa tadi? Kuni. Uni. Ya, Kuni. Oleh Uni. Apa nama Tengkulu. 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 Oke, coba kita carikan Tengkulu. Saya mau berpantun tapi kurang dapat nih. Tengkulu Melayu di Sungai Sebayang. Ingin kurayu supaya saling sayang. Iya. Oke, kita. Hah? Apa ya? Nanti sampai ke WA nanti. Oke. Tadi puisinya tentang suara pohon. Padahal kita tahu pohon tidak bisa bersuara. Tapi hanya melalui puisi, suara itu menjadi nyaring. Karena diucapkan dari batin yang bersih. Begitulah hidup. Ada hidup yang ditulis melalui narasi akademis, ada hidup yang ditulis melalui puisi. Dan suara pohon itu adalah suara langit. Kuni artinya jadilah kamu. Masroh artinya pentas. Anti artinya kamu, perempuan. Jadi kuni masrohanti artinya memang kamulah yang punya pentas. Sedangkan kita ini hanya pemain cadangan. Saya, Bang Rocky, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Waka, Pak Bupati Kampar, Ibu Bupati Siak, ini tidak pemilik pentas, hanya menyiapkan pentas. Pemilik pentas sesungguhnya adalah Kuni Masrohati. Sampai-sampai Bang Rocky pun melanjutkan ucapan beliau. Bahwa beliau mengatakan katanya pohon itu bicara. Dan kata Bang Rocky mengiyakan, beliau setuju juga. Jadi sekarang tinggal saya nih, setuju atau tidak. Suatu ketika Nabi membelah pelepah kurma. Lalu satu pelepah itu dia tusukkan ke satu kubur, yang satu lagi dia tusukkan ke kubur sebelahnya. Lalu sahabat yang melihat itu melihat aneh ini, kenapa pelepah kurma ditusukkan? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah kurma itu basah, maka orang yang mati ruhnya tidak disiksa. Apa hubungan ruh orang mati dengan pelepah kurma? Maka dikomentari oleh Imam Al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 606 Hijrah. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Jadi dalam literatur Islam ada namanya hadis, penjelasan ayat Al-Quran. Kitab hadisnya namanya Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Penjelasan hadisnya Imam Nawawi tadi. Hadis tentang Nabi membelah pelepah kurma itu ada dalam Sahih Muslim. Dijelaskan Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, selama pelepah kurma itu basah, hidup dia bertasbih. Selama dia bertasbih, ruh orang yang kena azab karena berdosa itu ringan karena tasbihnya. Jadi kalau begitu, materi yang saya sampaikan ini pun mengaminkan juga yang punya pentas ini, bahwa pohon-pohon itu juga berbicara menurut hadis Nabi. Yang tidak percaya berarti tidak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Ya nggak apa-apa. Seat neraka masih banyak kosong. Karena saya bicara domain saya memang bidang agama. Jadi bicaranya bukan kata saya, tapi kata Al-Quran. Lalu itu kan hadis Nabi, Pak Ustadz. Al-Quran apakah ada bicara tentang pohon itu ngomong? Dalam surat Ar-Rahman, wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu bintang gemintang, wasyajaru pohon-pohon, yasjudan bersujud.
Kalau pohon bersujud, lalu bacaan sujudnya apa? Semua bacaan sujud sama. Subhana, Maha Suci Tuhan, Maha Suci Allah. Al-Quran mengatakan pohon bicara, dia bertasbih. Dan hadis juga mengatakan bahwa pohon bicara. Jadi kalau kita punya pemahaman yang sama bahwa pohon berbicara, kita tidak akan menghabisi mereka. Kenapa? Karena sesama makhluk yang memuji Tuhan, dia tidak akan saling menghabisi. Tapi kalau kita menganggap dia adalah benda mati, dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, lalu kita meluluh lantakkan dan menghabisi dia. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.